BRIC adalah organisasi yang didirikan untuk tujuan ekonomi. Oleh karena itu Indonesia sedang berhitung dari sisi ekonomi dulu. Apakah kemanfaatannya cukup banyak sehingga kita akan memutuskan bergabung dengan BRICS. Demikian kalimat Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi, yang mengatakan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, ada pada pemerintahan mendatang yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Indonesia sendiri sebelumnya mendapatkan ajakan untuk bergabung dengan BRICS pada konferensi tingkat tinggi BRICS ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22 hingga 24 Agustus tahun kemarin 2023. Visibilitas Indonesia untuk menjadi anggota BRICS bergantung pada penilaian kemanfaatan ekonomi yang didapat bila bergabung dengan blok ekonomi tersebut. Sekarang mari kita bahas lebih dalam kemanfaatan gabung dengan BRICS atau malah sebaliknya gabung dengan Amerika jadi American Boy lagi. Saat ini ada 11 negara sudah bergabung baru dengan BRICS secara resmi, di mana kalau dijumlahkan negara BRICS saat ini menguasai 65% cadangan minyak dunia. Kemudian transaksi penggunaan dolar yang tadinya merupakan 90% transaksi dunia, karena negara BRICS menggunakan mata uang negara masing-masing jika transaksi di antara mereka, maka jumlah pengguna dolar per saat ini di seluruh dunia sudah tinggal 60%-an saja. Negara BRICS tidak pakai US dollar sebagai cadangan devisa, namun menggantikannya dengan emas. BRICS secara administrasi ada dua negara besar yang mengendalikan, yaitu Tiongkok yang mau dianggap pemimpin BRICS, namun ada Rusia yang tidak takut banget sama Tiongkok. Kalau BRICS menguat, maka hegemoni Amerika akan berkurang dan Amerika pun tidak akan tinggal diam. Minggu lalu, Tiongkok diancam oleh Amerika untuk tidak memihak Rusia. Bank-bank Rusia beberapa bulan ini mulai mengosongkan simpanan yuan mereka karena perusahaan-perusahaan keuangan Tiongkok mulai berhati-hati dengan ancaman Amerika untuk berbisnis dengan Rusia. Kurs rubel Rusia turun hampir 5% terhadap yuan pada awal minggu ini. Penurunan ini terjadi tidak lama setelah Kementerian Keuangan Rusia menyatakan bahwa Bank Sentral Rusia akan mengurangi penjualan yuan harian. Di sisi bank-bank Tiongkok juga mulai menarik diri untuk memperdagangkan mata uang di Rusia setelah Amerika mengancam untuk menjatuhkan sanksi lebih luas kepada negara-negara yang berbisnis dengan Rusia. Perselisihan bayar antara perusahaan-perusahaan Rusia dan Tiongkok selama 1 tahun terakhir, dengan hampir semua bank Tiongkok sudah menghentikan transaksinya dengan Rusia. Walaupun begitu, Bank Sentral Rusia mengatakan bahwa yuan telah menjadi mata uang pertukaran utama dunia tahun ini, menyumbang lebih besar dari setengah dari semua perdagangan mata uang di negara ini. Di sini membuktikan bahwa dalam perebutan tahta BRICS, Tiongkok mulai mengendalikan Rusia. Saat ini hubungan Tiongkok-Rusia jadi sedikit tegang karena Tiongkok tolak 80% pembayaran dalam rubel. Di sini ringkihnya bergabung dengan BRICS. Sementara itu Amerika sedang kelebihan dolar karena kebijakan ekonomi Donald Trump akan quantitative easing. Jadi menurut pengamatan Newman Institute, Pak Prabowo dalam masa jabatannya 5 tahun ke depan masih belum akan memutuskan gabung dengan BRICS atau jadi American Boy. Walau Trump nantinya menang Pilpres di tahun 2024 ini, Pak Prabowo punya kedekatan emosi dengan Amerika dan tidak terlalu nyaman dengan Tiongkok. Beda dengan Opung dan Jokowi yang pasrah bongkoan dengan Tiongkok. Memainkan tarik ulur hubungan dua kekuatan bipolar, dunia BRICS versus Amerika dan sekutunya. Disinilah letak kemaestroannya Pak Prabowo yang kita tunggu langkah-langkahnya. Kalau menurut sahabat bagaimana? Indonesia masih tergantung minyak mentah dari Timur Tengah loh. Dari anggota BRICS juga. Dalam perdagangan Indonesia masih juga tergantung dengan BRICS yang paling banyak. Jadi menurut sahabat, Indonesia harus ke BRICS atau jadi American Boy? Peace.